Nilai ekonomi. Kota besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintah sekaligus menjadi pusat industri dan perdagangan. Dalam menetapkan kebutuhan pokok manusia terkait dengan adanya perilaku ekonomi berkisar pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perbedaan pendapat para ekonomi menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kebutuhan mendasar manusia terdiri atas dua hal, yaitu satu, kebutuhan fisiologis berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, serta dua, kebutuhan psikolog berupa rasa aman, loyalitas, dan penghargaan. Dari kehidupan kota yang tergambar saat ini adalah sebagai berikut. Satu, adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Dua, adanya jarak sosial dan kekurangan toleransi suatu di antara warganya. Ketiga, adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan. Keempat, warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Nilai ekologi. Kota sebagai lingkungan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi manusia saja, melainkan juga bagi segala makhluk hidup lain seperti beragam seperti hewan dan tumbuhan dan tentunya benda-benda fisik lainnya. Keterkaitan dan timbal balik dari unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan ekologi yang biasanya disebut sebagai ekosistem. Manusia pada dasarnya berinteraksi sepanjang hidupnya dengan lingkungan. Namun dengan perilaku yang kurang pantas, manusia juga kurang menjaga lingkungan. Hubungan antara manusia dengan alam berlangsung sejalan dengan perkembangan peradaban manusia muka bumi ini. Implementasi dari strategi Caring of the Great adalah pengembangan konsep kota ekologi yang saat ini sedang dibahas di berbagai daerah perkotaan. Kota ekologi direfleksikan sebagai bentuk kota hijau yang mampu memiliki ruang hijau yang mampu memberikan udara yang baik bagi sebuah kota. Konsep ini mengandalkan paru-paru kota yang diharapkan mampu menjadi penetralisir bagi dampak buruk pencemaran perkotaan yang erat terkait dengan gaya hidup konsumtif dan boros penggunaan listrik. Sosial. Karena kota merupakan lambang dari peradaban manusia, salah satu indikasi berkembangnya gaya hidup perkotaan adalah berkembangnya komponen sistem sosial seperti kerukunan warga, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit. Perkembangan ini menjadikan terjadinya peningkatan pada kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Di sisi lain, masyarakat perkotaan sekarang cenderung kurang bersosialisasi karena mereka sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Pola kerukunan warga sebagai salah satu bentuk interaksi antar kota masyarakat sudah mulai bergeser. Pola interaksi masyarakat pedesaan dengan prinsip kerukunan sudah bergeser pada masyarakat perkotaan. Pola interaksi masyarakat perkotaan lebih ke motif ekonomi, politik, pendidikan, dan kadang energi. Pola solidaritas pedesaan timbul karena adanya kesamaan ke masyarakat. Sedangkan masyarakat kota terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan sanitasi lingkungan seperti air bersih kurang perhatikan oleh masyarakat perkotaan. Menurut penelitian WHO, sistem air perkotaan di negara-negara berkembang tidaklah diawasi sebagai mestinya guna mencegah kontaminasi biologis. Itulah penjelasan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.